Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk belajar terjemah perkata ayat ke-264 surat Al-Baqarah. Langsung di awal kata yang pertama panjenengan mendapati ya ayyuha. Ya ayyuha artinya wahai. Alladzina, apa alladzina? Alladzina orang-orang yang amanu. Amanu adalah kata kerja fi'il madi. Pelakunya adalah sinten pelakunya? Mereka. Jadi waw alif di ekor itu adalah mereka. Waw dan alif di ekor ini adalah mereka. 3 huruf aslinya didapatkan di sini amanah. Amanah artinya percaya atau beriman. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, la, jangan atau tidak. La maknanya jangan atau tidak. Tubtilu, tubtilu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian. Kalian nggih. Kalian 3 huruf aslinya didapatkan apa? Batila atau batola di sini kalau diakan semua. Batil ya artinya merusak. La tubtilu, janganlah kalian akan merusak shadaqatikum. Shadaqati ya sedekah, kata benda nih. Shadaqatikum, sodakoh kalian bi dengan almani dengan umpatan, mengumpat, wal adza dan menggunjing. Nggih. Jadi kalau bil mani dari kata manana, ini banyak digunakan ya. Jadi bil mani, kata manana ini dipakai di banyak tempat. Wal adza artinya di sini kata benda nggih, dari kata azaya, azawa, aza, menggunjing. Ini memang pelajaran berharga nggih kalau di dalam ayat ini, bahwa wahai orang-orang yang mereka telah beriman, janganlah kalian merusak shadaqatikum, sedekah kalian itu bil mani wal adza. Bilmani dengan mengumpat atau mengungkit-ungkit, wal adza dan menggunjing. Lek mengungkit ya di depan orangnya kan, ngoten nggih. Lek menggunjing di belakang orangnya. Nggih. Jadi kalau bilmani ini di depan orangnya langsung ngomong, "Elingo biyen nek aku sing nolong." Kalau wal adza itu menggunjing,
wong iku lho biyen sing aku sing nulung ngono, lek gak ngono lak gak begini. Nah itu wal adza. Karena sesungguhnya bil mani wal adza ini akan merontokkan pahala sedekah. Jadi eman-eman kalau sudah sedekah dikunci rapat mulutnya supaya tidak menjadi mani wal adza. Biarlah Allah yang tahu. Kenapa kok demikian? Umpami ini sebuah cerita, ada seseorang yang sudah panjenengan tolong, kemudian seseorang itu ternyata berbuat buruk ke panjenengan. Orang yang panjenengan ceritani itu juga tidak selalu respect dengan itu. Kalau panjenengan ceritani bisa jadi yo kapok sale dewi wong koyok ngono kok ditulungi kan, bisa jadi kan seperti itu. Tidak semuanya itu iyo kok ngono yo, enggak semua seperti itu. Bisa jadi malah dikapok no. Oleh sebab itu kebaikan itu jangan sampai diceritakan, karena tidak semua orang itu bisa menerima walaupun itu teman dekat atau saudara dekat. Kalladzi, ka saja di dalam bahasa Arab itu memiliki makna ka seperti, alladzi orang yang yunfiku kata kerja fi'il mudhari', pelakunya adalah dia, 3 huruf aslinya nafaqah, menafkahkan. Jadi kalladzi yunfiku seperti orang yang dia akan menafkahkan malahu, mal artinya hartanya, karena riya kepada anasi manusia. Sama dengan ini. Jadi salah satu riya itu adalah dengan cara al-mani wal adza. Jadi cukup dibatin saja, jangan sampai dikeluarkan. Oh tiba keliru, menolong orang yang keliru. Saya pun juga pernah ngoten nggih. Kenapa? Ya selama tidak dikeluarkan di depan orangnya. Lek batin kan semua orang pasti punya perasaan ngoten nggih. Tidak mungkin batin itu diam, itu tidak mungkin. Jadi dalam artian batin itu untuk pelajaran diri sendiri bahwa tidak semua orang itu ketika ditolong itu akan membalas dengan baik. Sebenarnya kita harapkan itu orang yang kita tolong itu gak perlu bales, bahkan ucapan terima kasih itu loh ya juga gak perlu. Tapi kadang itu yang jadi masalah, wis gak bales tapi malah menyakiti. Itu banyak sekali. Saya juga pernah mengalami sudah ditolong sampai akhirnya bukan diam saja, itu sebenarnya sudah cukup saya bersyukur, alhamdulillah. Ternyata menyakiti. Jadi ada orang itu yang ketika kita hidup enak, kemudian kita menolong orang itu justru menimbulkan perasaan iri. Kenapa harus saya yang ditolong sehingga saya harus berutang budi ke orang itu, ke kamu? Itu menjadi sebuah perasaan yang menghantui bertahun-tahun lamanya. Padahal kejadiannya sudah lama sekali, dan akhirnya membalas dendam. Ada seperti itu, ada. Jadi ya tidak perlu terucap, cuman batin. Oh tidak semua orang itu seperti itu. Makanya apa yang harus dilakukan? Percuma mengharapkan sesuatu dari manusia, itu percuma sudah. Terus kembalikan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan itu tetap menjadi amal baik. Saya tidak mau mengungkit dan menggunjing perkara itu. Nah itu adalah sebuah perasaan yang harus disimpan sendiri kan. Diceritakan itu merontokkan pahala, gak diceritakan itu di dalam hati ini bergemuruh. Tapi kalau disimpan itu gak sampai, tidak sampai, pokoknya tidak dikeluarkan ini, tidak menjadi mani wal adza. Tidak ngomong di depan orangnya yang sampai orangnya
Ya, seperti tadi kalimatnya nggih, ilingo biyen atau diceritakan ke orang lain. Lek perasaan manusia itu pasti ada. Selama belum menjadi action itu berarti bisa dikendalikan kan. Sehingga apa yang harus dilakukan menjadi sebuah pelajaran, jadi muncul di dalam hati yang akhirnya menjadikan pelajaran bahwa percuma mengharapkan sesuatu dari manusia itu. Jadi karena riya, wala, wa artinya dan, la tidak, yu'minu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya dia akan beriman billahi dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Saya ulang sedikit, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, la tubtilu, janganlah kalian merusak sodakotikum, sodakoh kalian, bil mani, dengan mengumpat-umpatan atau mengungkit-ungkit, wal adza, dan menggunjing. Kalladzi, seperti orang yang yunfiqu, dia akan menginfakkan malahu, hartanya, karena ria'an nasi, karena riya kepada manusia. Riya itu dari kata apa sih, Bu? Riya dari kata ro'aya, melihat. Jadi ingin supaya amalnya itu dilihat. Kalau sum'ah dari kata sami'ah, berarti ingin amarnya itu didengar. Jadi sengaja dicerita-ceritakan, itu sum'ah. Lek riya itu supaya dilihat. Seperti orang sholat, kalau tidak ada siapa-siapa cepet-cepet, kalau ada orang kemudian dikhusuk-khusuk nah itu namanya riya karena ingin dilihat. Lek sum'ah itu dicerita-cerita no. Yo aslinya gak kepingin cerita sih, tapi yo apa cerita. Wis kadung. Sum'ah sendiri, riya sendiri nggih. Famasaluhu, maka masalu, permisalan permisalannya itu seperti kamasali, seperti masali permisalan. Sofwan itu batu yang mengkilat sekali, batu yang licin mengkilat sekali, itu sofwan. Atau kalau panjenengan pernah dapat kata Sofia, jernih. Kalau air yang Sofia berarti air yang jernih, madu yang Sofia berarti madu yang bening, langit yang Sofia berarti langit yang cerah, itu Sofia. Makanya biasanya dipakai untuk nama Sofia. Kama sali sofwanin, seperti masali permisalan sofwanin, batu yang mengkilat sekali, alaihi, atasnya, turabun, debu, batu yang mengkilat seperti kaca, kemudian di atasnya itu ada debu, alaihi turabun, turab itu kan debu nggih. Fa asoba, fa artinya maka, asoba menimpa, asoba nggih dari kata musibah, menimpa, asoba sama, dia telah menimpa hu-nya, menimpa sofwanin tadi, menimpa batu yang mengkilat tadi, wabilun, wabilun hujan yang lebat. Atau dalam kata lain, hujan lebat itu bisa dikatakan ghazirun, boleh, wabilun, boleh. Al-matoru, mator itu hujan. Mator hujan, soyiban juga hujan. Wabilun, ghazir itu sama, lebat.
Jadi batu yang mengkilat sofwanin alaihi turabun, yang di atasnya itu terdapat debu, fa asobahu, fa maka asobahu, dia telah menimpanya wabilun, hujan yang lebat. Fatarokahu, fa artinya maka, tarokahu kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia, taroka itu artinya meletakkan, kata nih, meletakkan atau meninggalkannya, solda, solda bersih. Okay. Nah, kenapa kok dikiaskan seperti debu? Kalau kita melihat pada pemahaman kita, nah debu itu kan kotor, ya tambah api ya kalau ada batu yang mengkilat kemudian kena debu, terus terkena hujan, malah debunya itu kemudian hilang, kan menjadi bagus nih. Kalau kita kan memikirnya ngoten. Makanya di sini kalau di Al-Qur'an, di dalam ilmu syara itu didapati bahwa debu itu adalah sesuatu yang mensucikan dan bersih. Jadi ketika sesuatu yang mengkilat itu tadi sudah ditutupi dengan sesuatu debu, yang debu itu memiliki sifat suci dan bersih, kemudian terkena hujan yang lebat, maka kembali lagi debu itu menjadi hilang. Jadi sucinya itu menjadi hilang, kesuciannya. Jadi seperti orang yang kemudian bersedekah itu mendapatkan kesucian itu tadi, yang kemudian diceritakan bilmani wal adza tadi, yang menjadikan kesuciannya itu menjadi rontok atau hilang. Jadi maknanya ngoten nggih. La artinya tidak. Ya qadiruna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah mereka akan, 3 huruf aslinya ya kadar, mengkadarkan atau menguasai. Kan biasanya wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita melihat makna qadir sendiri dari kata qadara ya kadar, mengkadarkan. La yaqdiruna, tidaklah mereka itu mengkadarkan atau menguasai, ala atas, syai'in sesuatu, min dari ma apa yang, kasabu sama dengan amala, apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan keliru, ada hasaba, ada atau hasiba yang betul ya. Ada hasiba, ada kasaba. Lek hasiba menghitung, yaumul hisab. Lek kasaba sama dengan amala, melakukan, mengusahakan. Jadi la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidaklah yaqdiruna mereka akan menguasai, ala atas, syai'in sesuatu, mimma dari apa yang kasabu mereka usahakan. Wallahu, dan Allah, la tidak, yahdi kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah dia akan, 3 huruf aslinya hadaya, menghidayai, al-qauma sebuah kaum, al-kafirina orang-orang yang mengingkari. Kafir artinya mengingkari. Kalau panjenengan dapati di sana kafirina jumlahnya jamak, pelaku aktif jumlahnya jamak, bentuk mufradnya adalah kafirun, masuk rumus fa'ilun. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak, dia akan menghidayai sebuah kaum yang mereka orang-orang yang mengingkari. (264) itu nggih. Jadi kalau di sini dibaca
Ya ayyuhalladzina amanu. Setiap kata ya ayyuhalladzina amanu itu boleh dipotong. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Apa yang terjadi setelahnya itu untuk mengawali. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabu. Turab boleh berhenti guys sebenarnya nggih. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tandanya di sini hampir tidak ada, tapi panjenengan boleh membaca seperti itu tanpa dipotong-potong tanpa diulang. Kalau mau mengulang pun juga boleh, silakan. Jadi itu adalah potongan yang paling pendek. Biasanya kalau panjenengan yang nafasnya sudah ngongsroh sekali, ya gunakan potongan itu. Ngongsroh. Supaya membaca Al-Quran tetap bisa dinikmati. Karena baca Quran itu kalau dipaksa ya sesek. Apalagi yang membacanya 1 juz. Dongge itu perlu teknik tersendiri. Ada yang pernah tasmi? Ya tasmi meskipun menghafal atau dengan membaca pun sami. Kalau kita membacanya jumlahnya kecil atau sedikit, membaca seperti saya tadi ya enggak apa-apa. Tapi kalau bacaan seperti itu dibaca 1 juz, yo nafasnya enggak kembali. Jadi perlu tekanannya itu diatur membaca. Jadi tetap harus bersuara, tetapi ya diatur supaya nutut untuk 1 juz, setengah juz. Itu perlu dilatih. Karena membaca Al-Quran itu seperti lari. Kalau mungkin ngeten, kalau dianalogikan, panjenengan kerampal lari 1 putaran bisa pasti nggih, pelan-pelan lari atau jalan kaki 1 putaran bisa. Lari 1 putaran itu 5 menit. Mungkinkah panjenengan ngeten? Berarti saya bisa kalau lari 1 menit, 5 menit, berarti saya lari 12 putaran itu 1 jam. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Itu teorinya bisa, tapi kenyataannya tidak bisa. Karena panjenengan baru lari di putaran yang ketiga, mungkin sudah tidak kuat lari lagi, kan Tapi teorinya bisa, atau kalau dipaksakan harus sampai 12 putaran, bisa jadi 3 jam, kan Nah, membaca Quran juga saya baca 1 halaman itu 5 menit, berarti 1 juz ya kurang lebih 1,5 jam, kan Apakah bisa Ya tidak bisa. Seperti lari itu tadi, harus dilatih dan dibiasakan sampai terbiasa. Saya pokok kepingin istiqomah 1 hari 5 juz. Loh nggih, ada kalau di pondok kan ngoten Bu. Karena kalau di pondok kan gak mikir apa-apa. Makanan sudah tinggal makan di kantin. Hari-harinya ndak mikir apa-apa, ndak mikir kerja, ndak mikir dunia, Jadi kalau seperti teman-teman yang lain di sana itu bahasanya ini sudah biar saja bumi terbelah, langit runtuh, pokok saya tetap di sini.
Membaca Quran sudah tidak keluar pondok, ya tidak main, ya tidak. Satu hari 5 juz, ya itu kecil. Tapi begitu keluar dari pondok, satu hari 3 juz saja sudah tidak tahu. Berat sekali maksudnya. Jadi membaca perlu dibiasakan. Sehingga kalau baca Qur'annya itu ngoyo, nah itu tadi akhirnya tidak bisa ketemu dengan fase satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, itu tidak bisa. Nah, seseorang itu baru bisa lancar itu setidaknya setelah membaca, kalau menurut saya sekitar 5 kali khatam itu baru lemes bacanya. Karena biasanya orang-orang itu berpikirnya kalau saya sudah khatam 1 kali mesti bacaan saya bagus, boten. Jadi khatam 1 kali itu masih gradul-gradul. Kalau umumnya saya perhatikan setidaknya 5 kali khatam itu baru lemes. Nggih. Padahal saya sudah khatam loh, tapi kok sih koyok gak iso-iso ngoten nggih. Nah, kan biasanya ngoten nggih, ada perasaan ngoten. Nggih, sami, semua sama. Jadi khatam itu bukan berarti sudah khatam kemudian lancar mboten. Jadi tetap harus diulang lagi dari ke depan lagi. Sampai setidaknya 5 kali itu baru membacanya bisa lemes. Sehingga jangan putus asa. Quran itu satu-satunya kitab yang tidak boseni. Mulai panjenengan lahir sampai kecil nih, dulu mungkin sudah pernah khatam. Sudah khatam dia buka lagi ke depan, dibaca lagi sampai ke belakang lagi. Sudah khatam ya terus seperti itu. Saya pun juga ngoten nih. Satu-satunya kitab yang dibaca secara terus-menerus. Panjenengan kalau punya buku, meskipun panjenengan seneng dengan buku itu, tidak mungkin dibaca seperti Quran berkali-kali. Meskipun buku sekolah, buku apapun sudah dibaca sekali 2 kali ya wis ditaruh kan katanya. Lek Quran itu dibaca sampai ke belakang, balik lagi ke depan, kepuingin lagi sampai ke belakang nyusu-nyusu, balik lagi ke depan lagi, terus tidak ada habisnya. Itulah Al-Quran ya. Sehingga kalau seseorang sudah bisa baca Quran itu akhirnya menjadi ketergantungan, menjadi candu. Lek gak baca Quran gelisah. Kalau sudah kecanduan Al-Quran itu ngoten Bu, dioyong-oyong pinginnya baca Quran terus ngoten. Itu ada itu ngoten itu. Kalau di masjid ini tuh tembok itu, dinding itu loh Bu, ada bekas kepala, ada bekas punggung. Itu adalah saksi bisu orang yang kecanduan Al-Quran. Belum adzan orangnya sudah duduk di situ. Kita ngaji ini jam 11 ini beliau sudah riwa-riwi. Oh si ono ngaji riwa-riwi. Nanti sudah selesai ngaji di situ. Buan terus suaranya, yo gak enak suaranya, tapi kepingin baca yang keras soalnya masjidnya sepi, baca yang keras. Nanti kalau sudah ada yang datang lagi, sudah mau zuhur, mau waktunya sholat, bacanya pelan. Nanti waktu sholat lagi datang mendahului ke masjid supaya bisa duduk di situ, dan baca Quran suaranya banter, karena kecanduan itu tadi. Dari tidak bisa membaca sampai bisa membaca, Gini ku sampai jadi temboknya ngedel karena punggung dan kepala itu tadi. Sampai beliaunya pulang sekarang sudah. Ya sudah pulang orang, sudah pulang. Kenapa? Pak Kirejo nih. Dan niku lak sendenane Pak Kirejo niku lek dulu. Qurannya yang besar itu, yang di sana yang paling besar sendiri itu. Nggih, itu Qurannya itu. Nggih. Nah itu saksi bisu. Lek di rumah kan tidak enak nih baca keras nih. Yo kadang disimak-simakan itu malah tukaran, kalau suami istri biasanya ngoten nih, otot-ototan. Makanya di sini baca ngoten itu tadi nih. Di masjid nunggu waktunya sepi, baca agak keras. Nanti kalau sudah ada yang datang dipelankan.
Kenapa? Loh, nggih, saya mulai belinya tidak bisa sampai ketergantungan, sampai kecanduan. Dari suaranya gak enak sampai enak, dari nafasnya pendek sampai panjang kan ngoten. Anggi ngoten iki. Itu salah satu cerita untuk penyemangat kita. 265. Wa masalul ladzina, wa artinya dan, masalu permisalan, alladzina orang-orang yang yunfikuna kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah mereka, 3 huruf aslinya nafaqo, menafkahkan. Berarti wa masalul ladzina yunfikuna, dan permisalan orang-orang yang mereka akan menafkahkan amwalahum, harta-harta mereka. Ibtigho kata kerja fiil madi, pelakunya adalah dia. Ibtigho ini bentuk yang kelima. Kalau panjenengan saya bukakan di sini ibtigho. Tidak usah dihafalkan gini, ibtigho bentuk yang kelima. Ifta'ala ibtaghoya, bentuk yang kelima. Ibtaghoya, ifta'ala, bentuk yang kelima, sehingga di sini ibtagho kata aslinya adalah baghoya. Mana ini tadi? Ini kata aslinya adalah baghowa baghoya, artinya mengharapkan. Berarti ibtigho itu artinya dia telah mengharapkan mardoti. Mardoti jelas sebuah kata yang diawali mamimu, itu menjadi kata benda. Aslinya kata ini adalah ridho, rodoya, ridho. Lek ridho ya meridhoi kan kata ini. Kalau mardoti keridhoan Allah. Jadi dan perumpamaan orang yang mereka itu menafkahkan harta-harta mereka, dia mencari atau mengharapkan mardhotillah, mengharapkan keridhaan Allah. Wa tasbitan, wa artinya dan, tasbitan itu kata benda dari kata sabata. Sabata ini biasanya panjangan gunakan untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, berarti kuatkan hatiku, teguhkan hatiku. Berarti watasbitan dan keteguhan. Jadi mencari ridhonya Allah dan keteguhan hati. Min anfusihim, min dari anfusihim, diri-diri mereka. Kamasali, seperti permisalan jannatin. Jannah itu artinya kebun. Ya, surga itu juga dari kata jannah yang berarti kebun. Kebun bu, bukan kebun. Kalau kebun itu kebun berbunga yang indah. Kalau kebun itu ya gila, kebun itu kebun kates, kebun niki kebun itu. Jannatin jadi seperti kebun. Birabwatin, bi artinya dengan. Robwatin ini juga merupakan kata benda dari kata robawa, roba yang tinggi. Jadi kebun yang berada di dataran tinggi. Asobaha, kadang ketemu lagi asoba. Asoba itu menimpa. Asobaha, dia menimpanya wabilun. Wabil tadi hujan yang lebat, sama dengan ghazir. Ghazir juga lebat, wabil juga lebat.
Jadi seperti kebun di dataran tinggi, kemudian asobaha wabil, yang turun kepadanya itu atau menimpanya itu wabilun, hujan yang lebat. Fa'atat, fa artinya maka, atat juga dari kata ataya, kata kerja fiil madi, pelakunya hiya. 3 huruf aslinya ataya, mendatangkan, maka dia telah mendatangkan ukulaha. Ukulaha dari kata apa kalau ukulaha? Dari kata akala. Akala itu ya sesuatu yang bisa dimakan, kan ngoten nggih. Jadi sesuatu yang bisa dimakan darinya, yang berupa di'faini. Di'faini dari kata do'if. Do'if itu maknanya 2. Do'if bisa berarti lemah, do'if juga bisa berarti berlipat ganda. Jadi yudho'ifu lima yasha, biasanya kan panjenengan dengar kata-kata nih. Jadi Allah itu melipat gandakan. Jadi bukan melemahkan malahan. Kalau di'faini berarti 2 kali lipat. Jadi orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena mencari, mengharapkan marodhatillah, keridhaan dari Allah, wa tasbitan, dan keteguhan hati, min anfusihim, dari diri-diri mereka, kamasali jannatin, seperti permisalan sebuah kebun, birabwatin, pada dadi yang berada di tempat yang tinggi, asobaha, dia telah menimpanya, wabilun, hujan yang lebat, fa'atat, maka dia telah mendatangkan ukulaha, hasil yang bisa dimakan itu berupa di'faini, 2 kali lipat. Fa'in lam, fa maka, in jika, lam belum, yusibha, yusibha kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah yu, dia akan menimpanya, wabilun, hujan yang lebat, fatolun, fatolun, maka cukup hujan gerimis saja. Jadi meskipun kalau di dataran yang tinggi itu meskipun tidak kena hujan lebat, itu sudah cukup dengan fatolun, dengan hujan gerimis atau embun saja. Wallahu, dan Allah, bima, bi, dengan ma, apa yang, ta'maluna, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan mengamalkan atau mengerjakan. Jadi dan Allah dengan apa yang kalian akan kerjakan itu basirun, maha melihat. Dua 65 ya. Sehingga kalau dibaca di sini 265. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal
wallahu bima ta'maluna basir. Ada yang ditanyakan dulu 265. Ayat setelahnya 266 ya. Ini setelah jam saya masih ada ngaji lagi. Wonten ya. 266 ayawaddu. A saja ini memiliki 4 kemungkinan. A apakah, A isim tafdil, A aku, atau A bentuk yang kelima. Keempat nih. Ayawaddu, A apakah. Yawaddu, yawaddu dari kata wadada. Ini yawaddu itu kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah ya, dia akan. Wadada sama dengan aroda, menginginkan. Ayawaddu, apakah dia akan menginginkan ahadukum, ahad satu, kum kalian. Jadi maksudnya satu di antara kalian. An bahwa takuna kata kerja fiil madhi, pelakunya adalah kalian, menginginkan. Karena yakunu menjadi ya, bahwa kamu akan menjadi. Kalau di sini lahu baginya, jannatun kebun. Jadi apakah kamu akan menginginkan salah seorang di antara kalian itu bahwa kamu akan menjadi lahu baginya jannatun sebuah kebun. Jadi memiliki sebuah kebun, maksudnya ngoten nggih, min dari nakhilin. Nakhlun itu artinya kurma. Jadi memiliki kebun kurma. Wa a'nab itu anggur. Tajri mengalir. Dari kata apa tajri? Jaroya. Amal jaroya berarti amal yang mengalir. Jadi kalau tajri ya mengalirnya kan berkali-kali, bukan sekali. Huruf tak di awal itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara berulang. Tajri dia mengalir, min dari tahta dari bawahnya, al anharu sungai-sungai. Kalau nahrun satu sungai, kalau anharun sungai-sungai. Jadi siapa yang gak menginginkan? Jadi seseorang itu memiliki kebun kurma, kebun anggur yang tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya itu al anhar sungai-sungai, lahu baginya, fiha fi di dalam, hanya di dalamnya, min dari kullu kulla setiap atau semua. As-samarot, samarot buah-buahan, samarot. Kata lainnya apa? Fawakih dari kata fakiha, itu juga buah-buahan. Fakihatun biasanya kan konten nggih, fakihatun itu juga buah-buahan. Samarot juga buah-buahan.
Jadi yang di dalam kebun itu ada berbagai macam buah-buahan. Wa asobahu, wa artinya dan, asoba, ketemu lagi kata asoba, menimpanya. Kemudian menimpanya al-kibaru. Al-kibaru itu sebenarnya dari kata kabir, besar. Kalau terkait dengan usia, maka al-kibaru itu berarti usia yang tua. Fa'asobahul kibaru, maka telah menimpanya seseorang itu dengan al-kibar, masa yang tua atau sudah sepuh. Walahu, dan baginya zurriyatun, keturunan. Zuriyah itu keturunan yang du'afa, yang lemah. Nah ini tadi kata du'afa itu bisa berarti lemah, bisa jadi berlipat gandakan. Jadi sudah sepuh, kemudian usianya tua, keturunannya lemah, kemudian fa'asobaha, maka asobaha, dia telah menimpanya iksorun, angin yang keras. Angin yang keras, fihi, di dalam angin itu narun, api yang fahtarokot. Fanya saja adalah maka, ihtarokot itu dari kata haroko kan membakar nih. Harik, azabul harik berarti azab yang membakar. Kalau di sini ihtarokot berarti narun fahtarokot, api maka dia telah membakar. Fahtarokot, sesuatu yang terus membakar. Kadzalika, seperti zalika itu, yubayyinu kata kerja fiil mudhari, pelakunya adalah ya, dia akan, bayana menjelaskan, bayana dia akan menjelaskan, dia siapa? Allah, lakum bagi kalian, al ayati, ayat-ayat, la'alakum, agar kalian, tatafakkarun, kata kerja fi'il mudhari, pelakunya tak di depan, waunun di ekor kalian, tak yang kedua menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara berulang, kemudian 3 huruf aslinya fakaro, berfikir. Jadi la'alakum tatafakkarun, agar kalian terus menerus berfikir atau memikirkan. Ini masih tentang sedekah yang kemudian diiringi dengan manna wal adza tadi, bil manni wal adza. Jadi seseorang itu sebenarnya sudah sedekah, jadi seolah-olah memiliki sebuah kebun yang di situ terdapat kurma-kurma dan anggur, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan tumbuh di dalam kebun itu semua buah-buahan yang ada, min kulli samarat. Kemudian orang ini tadi melakukan manni wal adza, mengungkit-ungkit, menggunjing, menceritakan apa yang pernah dilakukan itu, sampai terdengar orang yang menerima itu, akhirnya menyakiti. Nah, pahalanya menjadi rontok, seolah-olah itu adalah
fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Jadi seolah-olah kebun yang tadinya itu sudah indah kemudian tertiup angin yang sangat besar dan membawa api sehingga semuanya habis terbakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Seperti itu Dia Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda atau ayat-ayat la'allakum agar kalian tatafakkarun terus memikirkan tentang tanda-tanda itu. Nonton ya. Jadi sudah memahami ini, oleh sebab itu sebaiknya diempet ya untuk tidak sampai melakukan mani wal adza, supaya kebun panjenengan kebun panjenengan itu tidak tertiup angin yang membawa api ini tadi. Sudah biarkan mekar dan tumbuh. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi kalau di sini dibaca lagi menjadi ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. Jannahnya diulang. Jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ada yang ditanyakan? Satu ayat lagi nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Wah, ini pasti bisa nih. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Anfiku, kata perintah yang diperintahkan kepada satu dua atau jamak? Kepada jamak. Anfiku berarti nafkahkanlah oleh kalian min dari thayyibatin, sesuatu yang thayyibat berarti jamak ya, sesuatu yang baik-baik. Ma apa yang kasabtum, kalau ada kata tum mesti kata kerja fi'il maldi pelakunya kalian, tum itu antum nih Bu. Tum antum, kalian telah kasabah. Dapat lagi kasabah, jangan keliru dengan hasabah hasibah ya. Kalau kasabah sama dengan amala, mengamalkan atau usahakan ya. Jadi ini perintahnya adalah anfiku, nafkahkanlah oleh kalian min dari thayyibat, sesuatu yang baik-baik, ma apa yang kasabatum kalian telah mengusahakan. Jadi kalau menginfakkan itu harus sesuatu yang baik. Baik ini dari sisi cara mendapatkannya juga barangnya itu yang baik, katanya. Biasanya niku yang disedekahkan itu malah sing wis sisa-sisa dan elek-elek, katanya. Jangan ya. Karena sedekah yang paling bagus itu adalah sesuatu yang dicintai. Lek panjenengan seneng kemudian panjenengan sedekahkan, itulah yang paling berharga.
bukan suaminya loh Bu disedekahkan. Ini ada yang ngoten. Oh, saya cinta suami saya tak sedekahkan mawon, ini yang paling berharga. Ini berarti nilainya paling tinggi. Mboten nggih. Nggih seperti baju-baju niku biasanya kan wis sing elek-elek wis disedekahkan. Ya ndak apa-apa ngoten nggih. Tapi nilainya itu menjadi rendah. Tapi kalau memberikan sesuatu itu yang paling bagus, yang panjenengan suka, nanti mesti dapat lagi yang lebih bagus lagi, 2 malah panjenengan. Nanti disedekahkan lagi, dapat lagi, terus ngoten. Sehingga sedekah itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi wa min ma, wa artinya dan, min dari ma apa yang akhrajna kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah nahnu kami telah, akhraja dari kata kharaja mengeluarkan, lakum bagi kalian, minal ardi dari bumi. Jadi segala sesuatu entah itu yang keluar dari bumi atau bukan, jadi sedekah itu harus yang thayyibat dari sisi mendapatkannya dan juga dari barangnya. Ya meskipun umpami kalimat ngeten itu boleh nggih. Apa iki? Oh gak seneng aku kayak wong ae. Umpami nggih kalimatnya ngoten kan boleh nggih. Apa iki gak seneng aku kayak wong ae wis ngono. Umpami panjenengan diteri sesuatu. Ya itu boleh saja daripada tidak bermanfaat, tapi itu nilainya menjadi rendah akhirnya. Kalau itu bukan sesuatu yang panjenengan cintai. Terkadang gini, emak kita kenyang dikasihkan orang. Dan gini jadi boleh seperti itu, boleh untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Akhirnya kan gak kerumat makanannya kan ngoten nggih. Dikasihkan yang mau saja ngoten. Yang penting jangan sampai merendahkan sesuatunya itu. Gak enak iki kayak wong. Itu berarti sesuatu yang menjadi semakin rendah nilainya. Ya, panjenengan harus bisa membalik kalimat itu. Iki jane enak, aku ya seneng tapi wis wareg ngoten. Kan beda iki kalimatnya, Mbak. Gak enak iki kayak wong ae ngoten. Apa elek iki wis gak seneng aku kayak wong ae. Nah, itu akhirnya seolah-olah itu diberi barang jelek itu diberikan kepada orang lain. Jadi harus yang thayyibat, bagus, panjenengan juga seneng. Oleh sebab itu dapat apapun ya harus berusaha seneng, kemudian diberikan ke orang lain boleh. Kalau memang kurang bermanfaat di panjenengan. Wala tayammamu, wa artinya dan, la jangan, tayammamu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan. Nah kemudian 3 huruf aslinya ya mama, tayammamu ya mama, memilih. Kalau tamama itu artinya sempurna, menyempurnakan. Kalau ya mama, memilih. Al-khabitha, khabith yang buruk, lawannya thayyib khabith. Minhu, darinya. Jadi jangan milih sing elek-elek, minhu darinya, dari yang panjenengan miliki itu. Kemudian tunfikuna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian akan menafkahkan. Walastum, wa dan, lastum kata kerja fi'il madi. Kalau ada tum mesti kata kerja fi'il madi, pelakunya antum, kalian telah. Laisa, bukan atau tidak. Bi akhidhihi, bi artinya dengan, akhidhihi mengambil, akhodha kan mengambil ya? Mengambilnya. Illa kecuali, an bahwa, tughmidu kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian. Kemudian 3 huruf aslinya ya ghamadha. Ghamadha itu kenapa? Melihat dengan sinis nih, memicingkan mata.
kalian memicingkan mata fihi di dalamnya. Nah niki yang tidak boleh niku nikinya ngoten nggih. Jadi ketika panjenengan sudah mendapatkan sesuatu atau memiliki sesuatu terus mek dilirik tok dengan perasaan ngece ngoten nggih. Elek iku. Kemudian kayak wong ae. Nah, itunya yang dinilai tidak boleh itu itunya ngoten nggih. Tapi kalau panjenengan maksudnya menstimulasi diri bahwa lho jane eman dia aku duwe iki, tapi aku gak seneng, bukan gak suka napa ya, koyo gak pantes, gak pede gawe jilbab iki ngono. Buat yang orang lain aja ngoten. Kan beda nggih kalimatnya nggih. Ambek ngoten itu dengan kalimat memicingkan mata tadi kan beten gitu. Atau makanan pun juga sama ngoten. Bahasanya kita gak spesial ini. Jadi kalimatnya harus dirubah di dalam hati supaya menjadi positif. Loh iki enak tapi ya wis wareg iki. Jadi yang tidak boleh niku niki nggih. Jadi wala tayammamul khabithu minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa tumidu fi. Jadi dan janganlah kalian memilih atau sesuatu itu yang khabitha, yang buruk minhu darinya. Tunfikuna, kalian menginfakannya, walastum, dan kalian tidak biakhidhihi, mengambilnya itu illa kecuali antumidu fihi, dengan memicingkan mata. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, wa artinya dan, i'lamu, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata alima, dan ketahuilah olehmu annallaha, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha hamada, terpuji, alhamdu, pujian. Lek hamidun berarti maha Allah itu ghaniyun, maha kaya dan maha terpuji. Jadi sekali lagi harus belajar nih gini. Karena kadang hal seperti itu tuh tanpa disadari, katanya, tanpa disadari, kemudian ngoten itu tadi. Ya kalau yang nompo itu tidak tahu, kalau yang nompo itu tahu kan menjadi akhirnya bilmani wal adza tadi, katanya. Menimbulkan, membantu tapi menimbulkan perasaan tidak suka. Orang yang menerima duit kok koyok hina temen ya dapat gini kan, ngoten nggih. Wonge gak seneng dikekno aku. Kan beda dengan kalimat umpami jilbab, ngoten nggih, panjenengan punya jilbab yang besar terus kok gak pede kalau saya pakai yang ngeten ini, ngoten. Ini lebih mau ngono, mau karena kalimatnya beda dengan elek iki. Kayak wong ae kan beda ngoten nggih. Lho nggih, ya dijawab dengan sesuatu yang tidak menimbulkan mani wal adza tadi, tidak menyinggung perasaan, ngoten nggih. Meskipun makanan nggih ngoten, lho kok dikekno aku apa? Iya ndak makan wong ketimbang tak buak ngono. Umpami kalimatnya ngoten nggih, timbang tak buak tak kekno lho. Itu kan sesuatu yang menyakitkan, ngoten nggih. Tapi kalau bahasanya lain nih, lah saya tinggal berdua, berkati ini sehari dapat 5 terus tidak ada yang menghabiskan, ngoten nggih. Tapi kadang ini nyata, saya itu ada orang yang kasih, kalau punya sayur gak dimakan gak apa-apa, kasih saya. Nggih. Ada lagi gak apa-apa, bagi jelek-jelek kasih gitu. Nah itu gimana Ustaz, masa kita ngasih jelek? Kadang kan ada sangat-sangat kekurangan nih, sampai bilangnya begitu, kalau ada sayur-sayur nggak dimakan, saya mau kok, saya anggapin gitu. Ya tidak apa-apa Bu, ngoten nggih. Yang penting panjenengan tidak berniat untuk memberikan sesuatu yang buruk, ngoten nggih. Panjenengan kalau pas masak terus kemudian tidak habis kan sebenarnya juga bingung, ya gelo mau diapakan ini, ngoten nggih. Di perumahan tuh bingung, kadang mau ngasih kepada saya semua. Nggih, ngoten. Jadi mau diteri itu ya sungkan, ngoten nggih. Jadi malah bingung, menjadi beban tersendiri, ngoten nggih. Boleh Bu, ngoten nggih, dikasihkan ya enggak apa-apa, ngoten nggih. Ya sekali-kali dikasih yang baru, sekali-kali ya ngoten nggih. Pokok ditawarkan dengan sesuatu yang tidak, sekiranya tidak menyinggung, ngoten nggih. Terus ada lagi yang kebalikannya,
Nggih. Kadang ada juga yang orang ya maaf ya Nggih. nggak punya tapi itu sombong. Nggih, nggih. Kok nggak punya gitu kan serba salah. Nggih, ada yang ngoten nggih, leres Bu ngoten. Jadi harus diwolak-walik sendiri. Intinya jangan sampai pemberian itu menjadi sesuatu yang akhirnya sia-sia nggih. Ini banyak sekali ngoten. Tidak punya tapi tidak mau dikasih. Ada yang menawarkan diri ngoten. Monggo kalau ada yang ditanyakan silahkan. Wonten. Intinya ngoten nggih, kalau memberikan sesuatu kepada orang lain jangan sampai menyinggung. Jadi kalimatnya ditoto itu saja ngoten nggih. Jadi ya tidak semua harus yang ada di hati itu disampaikan ngoten nggih. Tidak semua yang ada di hati harus disampaikan dengan jujur ngoten nggih. Lho kan ngoten. Ya seperti panjenengan dapat baju warna kuning menyala. Padahal kulitnya wireng ngoten nggih. Nah kemudian menyampaikannya welek gila. Kalau orang pakai kulitnya putih pakai baju kuning lah ya sih mending ngoten nggih ya ngoten. Wis kayak nawang sing kulitnya putih ya ngono. Tapi kan kalau panjenengan apa kok kan lah dapatnya ini gak pede saya ngoten ngoten. Kalau jenengan kan putih ngoten. Kalimatnya kan enak nggih kan ngoten nggih. Kalau saya wireng ngeten kalau dikasih kuning kok kayak menyala. Jenengan kan putih, pantes. Nah kan tidak menyinggung lek ngoten ngono. Tapi kadang kita kok ini ya tapi orang lain bilang kita gitu. Nah gini ku. Intinya jangan sampai menyinggung ngoten nggih. Kalau teman dekat ya tidak apa-apa kan ngoten lek teman dekat kan tidak mungkin nggih ngoten-ngoten itu yang sampai perasaan ngoten mboten. Tapi kalau orang yang tidak dekat kan sedikit perkataan yang nggak tepat itu kan sudah menyinggung ngoten ya. Cekap semanten terakhir ayat ke-40 267 nggih. Dibaca nggih. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipotong boleh nggih pokoknya. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Tapi kalau kuat ya diperpanjang kan kata nih. Ini saya mengasumsikan potongan yang paling pendek untuk yang ngongsroh sekali. Tapi kadang baca Quran itu yang paling susah ngempetnya itu nggih delujurnya niku nggih Bu nggih. Jadi kalau bacanya dengung panjang pendek saya rasa mudah mengkondisikannya. Tapi menahan diri untuk tenang alon-alon itu loh yang sulit. Jadi kepinginnya tuh ndang satu juz itu yang menjadikan akhirnya bacaannya itu tidak stabil. Cekap semanten monggo dipun tutup rumiyin kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.